Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan sengketa laut dalam mata kuliah hukum lautan. Jadi di sini akan membahas tentang permasalahan sengketa laut. Jadi berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, yang selanjutnya disebut dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Begitu juga dengan Malaysia, meratifikasinya pada tahun 1996. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi oleh beberapa negara. Faktor yang paling dominan itu antaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku universal. Di antaranya tentang 3 jenis garis pangkal bagi negara-negara dalam pengukuran lebar lautnya, yakni garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Dan berdasarkan ketentuan KHL 1982, Indonesia dan Malaysia ini memiliki kualifikasi atau kedudukan yang berbeda. Malaysia merupakan negara pantai, yang mana sedangkan Indonesia itu di samping sebagai negara pantai juga merupakan negara kepulauan. Perbedaan kedudukan ini juga berarti perbedaan hak dalam menggunakan garis pangkal. Negara pantai biasa dalam delimitasi negara lautnya dengan menggunakan garis pangkal normal, atau jika garis pangkal normal tidak dapat digunakan karena kondisi pantai yang menjorok atau kondisi lain yang dibenarkan dalam hal KHL 1982, boleh menggunakan garis pangkal lurus. Sementara negara kepulauan dalam menentukan delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluarnya. Walaupun Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982, tetapi Malaysia masih menggunakan peta, yaitu tahun 1979, dalam menentukan batas lautnya yang bersifat unilateral dan tidak disetujui oleh negara-negara yang berbatasan laut dengan Malaysia, misalnya Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Cina, dan Vietnam. Baik teman-teman, saya ingin melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan tadi terkait dengan permasalahan sengketa laut internasional. Mahkamah Indonesia berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan efektivitas berbanding dengan Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah merdeka. Bukti yang disampaikan Malaysia tentang adanya efektivitas oleh Inggris menjadi titik penentu untuk kedaulatan kedua pulau tersebut. Inggris telah memenuhi syarat dengan adanya beberapa peraturan. Yang pertama yaitu penarikan pajak bagi pengambilan telur penyu, dan yang kedua yaitu cagar burung yang dilakukan di Pulau Sepadan. Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang penentuan laut teritorial Indonesia, 2 pulau tersebut tidak dimasukkan. Jadinya masalah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan konsepsi dalam KHL 1982. Terdapat 4 konsepsi dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam menentukan batas lautnya, memiliki hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam KHL 1982. Yang pertama, dalam pengukuran batas laut, menarik garis lurus garis pangkal kepulauan. Yang kedua, penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Yang keempat,
landas kontinen yang meliputi dasar laut. Jadi teman-teman, sekian materi yang telah kami sampaikan tentang permasalahan sengketa laut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.